Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada bab fadlu atau fadli sunanir ratibah, tentang keutamaan kelebihan fadilah salat sunat rawatib. Hadis pertama, an ummil mu'minin ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu, aku mendengar, kata Ummul Mukminin Ummu Habibah, Rasulullah bersabda, ma min abdin muslimin, tidaklah min abdin, seorang hamba yang muslim, yusalli, dia salat lillah, dia melaksanakan salat karena Allah Ta'ala, kulla yaumin, setiap hari, sintai asyarah rakatan, 12 rakaat, sinta 2, asyarah 10, 2 tambah 10, 12, 12 rakaat, tatawwa'an, tatawwa' salat sunat, ghaira faridah, yang bukan salat wajib atau fardu, illa, melainkan banallahu lahu baitan fil jannah, bana, membangun Allah untuknya orang ini atau hamba ini suatu baitan, suatu rumah, suatu gedung, fil jannah, di jannah, surga. Au illa bunya lahu baitun fil jannah, atau dibangunkan untuknya suatu rumah di jannah. Rawahu Muslim. Sekedar mengingatkan bahwa di samping yang fardu, yang wajib, ada yang sunnah. Khususnya bagi salat fardu, salat rawatib, salat fardu, salat maktubah, salat wajib 5 kali sehari semalam, ada salat-salat sunat yang mengiringi salat fardu itu, baik sebelum ataupun sesudah. Sebelum namanya qabliyah, setelah ba'diyah disebut dengan rawatib, yang selalu dilaksanakan. Kemudian dibagi juga rawatib itu oleh para ulama fikih menjadi 2. Pertama, muakkadah, yang sangat dikuatkan, ditekankan untuk melaksanakannya. Yang kedua, gairu muakkadah, tidak terlalu ditekankan, disangatkan untuk melakukan, mengerjakannya. Di luar salat-salat sunat yang mengiringi salat fardu, baik sebelum atau sudah, masih ada salat sunat lain. Itu salat-salat sunat muqayyad, yang dikaitkan, yang disangkutkan, yang dihubungkan dengan waktu tertentu, keadaan tertentu, peristiwa, kejadian tertentu, dengan jumlah rakaat tertentu. Maka salat-salat sunat
yang dikaitkan, disangkutkan, dihubungan dengan hal-hal tertentu yang seperti kita sebutkan tadi, baik waktu, tempat, bilang rakaat, atau keadaan dan peristiwa tertentu, itu namanya salat sunat muqayyad. Kemudian ada pula salat sunat yang tidak ada dikait-kaitkan dengan apapun juga. Tidak ada waktu tertentu, tempat tertentu, sebab tertentu, keadaan tertentu, peristiwa tertentu. Namanya mutlak, salat bebas. Berarti silakan siapa yang ingin salat sunat dan ingin memperbanyak salat sunat. Sementara salat sunat yang telah ditentukan sudah dikerjakan, masih ingin, namanya mutlak. Seperti menurut sebagian ulama, sebelum Jumat kan tidak ada rawatib, yang ada setelah Jumat. Maka siapa yang cepat datang ke masjid, silakan dia salat sunat berapa saja. Setelah salat sunat tahiyatul masjid, berapa sanggup, berapa mampu sampai imam berkhutbah. Atau silakan dia melanjutkan dengan doa-doa dan zikir-zikir, termasuk salawat dan baca Quran. Sehingga salat sunat sebelum Jumat tidak ditentukan berapanya, berapa rakaat saja. 2. Sanggup 2, tambah 2 lagi. Sanggup 2, tambah 2 lagi. Sanggup 2, tambah 2 lagi. Salat apa namanya? Salat mutlak, salat bebas. Adakah ayat tertentu? Tidak ada. Dibebaskan kepada orang yang salat. Adakah niat tertentu? Niatnya memang ditentukan. Apa niatnya? Ya, mengerjakan ibadah karena Allah, mengharap ridha Allah, ikhlas. Apa bacaannya? Baca sajalah. Apa bacaannya? Baca sajalah. Karena niat bukan bacaan. Jadi bagi dua, ada salat sunat muqayyad, ada mutlak. Nah, salat sunat rawatib termasuk muqayyad karena sudah ditentukan waktunya, juga rakaatnya. Terkhusus salat rawatib, kalau dimasukkan semua tanpa membeda-bedakan antara muakkad dengan tidak muakkad, ya banyak. Paling tidak yang sahih-sahih sajalah, ada 22. Ada juga yang tidak sahihnya adalah yang pertama 2 sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, bisa 2-2, bisa 4 langsung. Yang ketiga 4 rakaat setelah zuhur, 4 jadi 8, tambah 2 jadi 10. 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, bukan sebelum maghrib, sebelum salat maghrib. 2 rakaat setelah maghrib, 14. 2 rakaat sebelum salat isya, setelah azan. 2 rakaat setelah isya, 22. Populer yang 22 ini rawatib. Masih ada lagi, masih banyak salat-salat yang dianggap rawatib juga, tapi diperselisihkan oleh para ulama hadis kesahihannya. Seperti salat sunat setelah maghrib 6 rakaat atau 8 rakaat atau 3 rakaat, itu diperselisihkan riwayat. Rawatib ini dibagi 2.
yang muakkad yang ditekankan, yang dikuatkan, yang disangatkan untuk mengerjakannya. Ini yang kita baca sekarang. Ma min abdin, kata Ummu Habibah, salah seorang istri Nabi, kan namanya Ummu Habibah, anak Abu Sufyan. Beliau berkata, katanya, aku dengar, sami'atu, aku dengar Rasulullah SAW itu bersabda. Kata beliau, ma min abdin muslimin, tidak satu pun atau tidak seorang hamba muslim pun yang yusalli, dia salat lillah ta'ala, lillah, karena Allah Ta'ala, mengharap ridha Allah, atau ikhlas. Tidak ada maksud dan tujuan lain, tidak pamer, tidak ria, tidak viral, tidak karena macam-macam. Memang lillahi ta'ala, kulla yaumin, setiap hari, sintai asyarah raka'an, 12 raka'an. Tatawwa kalau kita terjemahkan bahasa kita, sukarela. Suatu perbuatan, suatu amalan, suatu pekerjaan, suatu ibadah yang diserahkan kepada kemauan orang yang akan melaksanakannya, karena tidak ada penekanan, pemaksaan, karena semata-mata ingin mencari fadilah, keutamaan, dan pendekatan diri kepada Allah. Namanya tatawwa. Ada salat sunat tatawwa, ada puasa tatawwa, ada sedekah tatawwa. Terjemahnya tapi sukarela, tidak ada paksaan, kemauan sendiri. Maka siapapun seorang hamba yang muslim, salat dia karena Allah Ta'ala setiap hari 12 rakaat tatawwa, salat sunat, gairah faridah. Ditekankan di sini lagi, yang 12 rakaat itu selain daripada salat fardu, melainkan Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Aku namanya fadilah, keutamaan, keistimewaan salat rawatib. Apa gunanya fadilah atau keutamaan, atau disebutkan keistimewaan? Supaya terpacu, termotivasi, terdorong kita untuk melakukannya, penyemangat. Di samping itu, salat-salat sunat yang rawatib itu fungsi utamanya sebenarnya penambal, penumbuk, pembilai, panyisi dari salat fardu kita yang memang banyak yang kurang sempurna. Bahkan kita ini jangan berani-berani mengatakan salat fardu kita sudah buleknya buleknya lelok di golongan jana. Ujub namanya. Nabi sendiri belum pernah mengaku salat beliau paling sempurna. Bahkan beliau sendiri manusia yang paling banyak salat. Jadi karena salat kita yang kita lakukan, yang fardu-fardu ini ada kekurangan, ada kelemahan di sana sini. Apakah adabnya, kafiatnya, bacaannya, pemahamannya, dan lain sebagainya. Itulah gunanya salat tatawwa. Kalau sebelum salat fardu namanya salat sunat rawatib, itu disebut dengan salat pemanasan namanya, running up-nya, agar supaya ketika salat fardu kita sudah siap.
siap kita, fokus. Maka diawalilah dengan sekian salat-salat sunat. Biko langit masih noto, la linci aja. Tinggal lagi go, berangkat. Karena jiwa kita tiba-tiba secara total langsung berada itu tidak bisa. Tadi sedang asik kerja, tiba-tiba langsung salat, tidak bisa. Tidak pas. Sedang ke sawah, sedang ke rajo, sedang menjahit, sedang menggales, sedang di kantua, sedang maja, itu langsung saya salat. Tidak masuknya. Diawali dulu dengan berwudu. Itu pendekatan namanya. Berwudu. Di samping berwudu itu syaratnya suci daripada hadas. Berjalan ke tempat salat. Tiba di tempat salat, tahiyatul masjid atau salat sunat wudu, lalu rawatib. Itulah mulai suasananya beralih kepada suasana salat. Kira-kira sudah pas, baru iqamat. Masuk dia. Bahkan andaikan orang terlambat salat sendiri pun, dia tidak boleh langsung salat, mengikuti jamaah. Berdiri dia sebentar, qiyam, baca takbir, baru masuk. Sebab yang tadi, kita awak-awak tidak bisa otomatis langsung berubah. Dari siang kepada malam saja beransur. Malam juga beransur. Dari malam ke siang juga beransur. Supaya kita itu masuknya enak, pas. Maka secara hikmah, secara rahasia, salat sunat sebelum salat fardu itu antara lain hikmah rahasianya begitu. Makanya tidak layak setelah azan langsung iqamat. Tapi jangan lama betul. Ada kata orang, lah melengu-lengu orang, lah betul-betul orangnya lalu iqamat lah. Kita tidak boleh fanatik ke jam dinding tu. Kalau rasul-rasulnya lah ada, lah peserta lah cukup, tidak ada rasulnya lah. Imam lebih berhak saya nunjuk. Aduh lah ya, ambo ketuanya kecil imam kata. Tapi imam itu tidak berani, takut dari ketuaan sebenarnya kan. Nabi SAW, kalau beliau melihat orang-orang sudah cukup, beliau langsung iqamat. Karena ukuran iqamat itu adalah imam sudah datang, imam sudah keluar. Nabi itu keluar kamar. Kalau sudah keluar baru muazin iqamat. Itu kodenya. Walaupun beliau tidak pernah mengatakan kode. Sebab muazin tidak berani iqamat kalau imam atau Rasulullah belum datang. Muncul beliau. Kadang-kadang dikasih tahu oleh Bilal, Rasulullah kita mau salat lagi. Beliau keluar. Kalau di tempat tertentu kan kadang-kadang imam sentas sia-sia, anola kamat baku cangak-cangai jadi imam. Terpaso si supir ndak lo supir serap, lo supir hoyak selalu nanya ke muka. Supir hoyak kau tahu nak? Mangkas gas kerja, heng, menyelam tu berangkit supir hoyak. Sebenarnya tata tertib adabnya, si muazin itu dia punya hak untuk azan, memanggil, menyeru, mengumumkan orang untuk salat waktu sudah masuk dan sekaligus mengimbau. Tapi kalau sudah iqamat itu dia sudah masuk wilayah imam yang ngasih kode. Cuman ini kan belum bisa terlaksana. Kadang-kadang makmum yang heboh, hei,
Tu contohlah tu. Kamai. Entah di orang muka nak cok, entah orang belakang pun tak tahu lah. Kadang-kadang singkok lo kerai belakang tu. Coba. Jadi tata tertib adab salat berjamaah itu cerminan kita di sehari-hari sebenarnya. Karena kita cok mengambil peranan yang tak tugas tanggungjawab kita cok. Namanya overload. Masuk wilayah yang lain. Taklah pengurus. Pengurus kalau lama ke imam, kalau untuk salat jamaah itulah imam penanggung jawabnya. Taklah pengurus. Kau jangan tersinggung lo betul. Tua lah mangkum ha. Ngeratang jangan undang lo mau lihat, nang wali. Suka deh. Apa? Agar ada jeda waktu peluang untuk orang salat sunat. Itu makanya ada jeda. Jarak antara azan dan iqamat sekaligus menunggu orang yang sedang menuju ke tempat salat. Atau ada orang lagi berwudu. Atau ada orang yang dari luar. Ditunggu. Bahkan kadang-kadang Nabi melambatkan mulai takbir karena beliau dengar ada orang yang ingin ikut. Kadang beliau lamakan baca ayat, kadang beliau lamakan rukuk karena beliau tahu ada orang yang ingin ikut bergagas-gagas. Beliau lama ke rukuk. Nampak dah orang letak kakinya cepet rukuk. Beri kesempatan peluang orang bisa masuk. Itu imam yang paling bijaksana. Pada tu tak cakui ke sekian dah tiap menunggu orang dari pintu untuk masuk. Pelama saya rukuk seketik. Tak lah kata pacu apa nan. Pelama rukuk. Jadi kalau imam kita kan ada. Ada terangah orang kasak kusuk di belakang di luar tu. Kasatu salat. Awak mulai rukuk. Agak lama setiap. Tapi rukuk dan kaya berikutnya kau tak masalah. Alamak bagi supaya orang bisa mendapati rakaat. Kalau ada orang sekolah ke satu di luar orang panjang ayatnya. Dia baca ina atau ina. Baca kariyah ke baca. Iza zulzilat ke baca. Lah. Itu. Situlah letak pentingnya imam adalah orang yang luas lapang alamnya. Tidak kaku, tidak sampiknya, harus memperhatikan kondisi. Jangan kalah lah kita dengan tu tambang. Tu tambang, mau balik-balik mencari orang. Tunggu dah. Yo, no tu kau jalan. Pialu cuma jalan kan? Aku buat ibadah. Aku kemapi gaji gitu. Beri waktu, beri peluang antara azan dan iqamat. Berapa? Tidak ada waktunya. Kalau sekarang sudah dibikin orang waktu 10 menit. Kalau maghrib 10 menit jauh. 10 menit jauh. Ada waktu orang salat. Karena salat sunat itu salat persiapan. Salat supaya orang bisa lebih konsentrasi untuk salat wajib. Sebab yang wajibnya apa? Yang wajibnya salat zuhurnya. Yang wajibnya salat asarnya. Yang wajibnya salat maghribnya, isyanya. Meskipun salat asar itu tidak ada rawatib muakkad, tapi tetap ada rawatibnya 4 rakaat. Minimal 2 rakaat. Di sebagian tempat dan di tempat sebagian, karena mereka menganggap hadisnya tidak sahih, setelah azan asar kadang-kadang langsung saya kemat. Itu di mana? Di tempat embol. Di tempat embol yang cek lain. Karena mau di tempat yang cek lain kau lama dulu. Payah mengungki-ungkainya. Dia kebiasaan. Karena anggapan
baru salat sunat. Jadi kalau mentang-mentang ada salat sunat, sudah iqamat, sudah azan, sudah iqamat. Seperti maghrib juga itu. Masih tojih tu kita mengecian. Wah, hadisnya. Walaupun andaikan hadisnya apa, tidak rawatib muakkad, rawatib gairu muakkad, tapi tetap ada kan mengasih apa? Waktu jeda orang untuk masuk dan satu kan. Batakan orang Madinah ulang ko betul nah. Buku adu gitu mau bawa gitu asal mengician. Itu. Ko contohnya surah langga liwahnya kan itu. Itu salat sunat sebelum fardu. Yang menjadi suatu sedikit perbedaan pemahaman adalah sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya. Kalau sebelum isya, setahu saya memang ada hadis khusus, riwayat khusus, hadis khusus yang mengatakan ada salat sunat spesial sebelum salat isya, setelah azan. Yang ada hadis umum, baina kulli adanaini salatun, antara dua azan ada salat. Apa yang dua azan? Azan namanya azan, iqamat juga azan. Jadi antara dua azan itu antara azan dan iqamat ada salat. Untuk itu tidak pula kita harus setelah salat isya, setelah azan isya langsung iqamat. Tetap dikasih jeda waktu peluang bagi siapa yang ingin salat sunat, walaupun tidak muakkad, tapi siapa yang ingin silakan. Minimal menunggu orang yang berwudu sebentar. Kalau tidak akan ada, menunggu orang berwudu sebentar, atau sudah terlambat betul. Karena hadis spesial dan khusus tentang ada salat sunat sebelum salat isya tidak ada. Kalau sebelum maghrib ada, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi liman syaa. 3 kali diulang. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Arti sebelum maghrib itu sebelum salat maghrib setelah azan. Liman syaa, siapa yang ingin, siapa yang suka, dan siapa yang dikasih waktu untuk salat. Tidak lama cuma, hanya untuk 2 rakaat. Barangkali itu makanya ada orang yang bikin jeda antara azan maghrib dan iqamat maghrib itu sekitar 5 menitan, sekitar itu. Karena peluang cuma 2. Sementara sebelum asar, kebanyakan ulama menyatakan hadisnya tidak sampai ke saya, tapi kalau dipertemukan digabung-gabung syahidnya mencapai hadisnya hasan digahiri. Hadisnya hasan, baik, bagus, karena ada pendukung-pendukung dan pendeking hadisnya. Maka tetap ada salat sebelum asar. Nah, kembali kita kepada yang tadi. Fadilah, keutamaan rawatib muakkad. Kenapa rawatib muakkad itu disebut 12? Salah satu landasan dasar dalilnya ini. Tidak seorang hamba muslim pun dia salat lillahi ta'ala, yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin, setiap hari, sintai asyarah raka'atan, 12 rakaat, tatawwa'an gaira faridah, yang tatawwa' selain salat fardu, illa banallah, melainkan Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Ini namanya fadilah. Tapi ingat, jangan lupa kulla yaumin, setiap hari, bukan sekali-sekali, setiap hari. Mana yang 12 itu? Dari sekian banyak riwayat dan hadis kita kumpulkan dan kita bikin satu kesimpulan. 2 sebelum subuh, sering juga disebut dengan salat sunat fajar. 2 atau 4 sebelum zuhur. Berapa itu? 6. 2 setelah salat zuhur. 8. 2 setelah salat maghrib. 10. 2 setelah salat isya.
22. 12. Dalam suatu riwayat disebutkan 10. Berarti 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kenapa disebut muakkad? Karena Nabi muazabah. Nabi selalu salat ini, tidak meninggalkannya. Karena Nabi tidak meninggalkannya, dianggaplah itu penting utama. Nah, itulah istilah muakkad. Sangat ditekankan mengerjakannya, sangat dikuatkan karena Nabi selalu mengerjakannya. Di antara yang 12 rakaat itu, yang tidak pernah Nabi tinggalkan sama sekali alasan apapun, baik mukim atau safar, sebelum subuh, fajar. Ini tidak pernah Nabi tinggalkan. Baik ketika beliau mukim, tidak kemana-mana, ataupun ketika beliau safar, melaksanakan perjalanan. 2 ini beliau kerjakan selalu. Ini namanya penekanan betapa pentingnya salat sunat fajar, bahkan boleh diqadha. Nanti kita akan sampai ke situ ya. Diqadha. Bagi yang tidak sempat, yang tidak terlaki, salat sunat sebelum subuh yang disebut dengan salat sunat fajar lantaran sebab tertentu, misal terlambat bangun atau lama betul di WC, atau penyebab-penyebab lain yang bukan disengaja, sehingga mengakibatkan tidak sempat salat sunat fajar, dia boleh qada setelah matahari terbit, atau boleh langsung setelah subuh. Cuman lebih baik setelah matahari terbit, karena langsung setelah salat subuh itu menimbulkan sesuatu riak bagi orang yang tidak tahu. Misalnya setelah salat subuh kita tidak sempat tadi salat sunat fajar karena lama betul buang air, atau memang terlambat ada apa masalah, lalu setelah salat subuh berjamaah kita langsung berdiri untuk salat sunat, nanti heboh orang. Heboh sebab kini orang lah heboh jo. Nyo kini ko kesalahan seketik seulama heboh orang, entah yo salah atau tidak, tapi orang heboh. Namanya zaman heboh. Zaman heboh. Siapa saja yang menyebar kejelekan atau mencari-cari kejelekan orang, atau sengaja mencari dan terjungke untuk memburuk-buruk orang, pasti sesaat nanti kejelekannya, keburukannya akan Allah bongkar. Menyimpang ke jelek pasti dibongkar Allah kemanapun dia. Dan realitanya, kenyataannya begitu. Siapa yang terbongkar rahasianya hari ini, sebenarnya dia suka, apalagi ulama yang disalahkannya, dia akan berhak berjitihad, dia dengan ilmunya. Stop, kita tidak masuk lagi situ. Mari kita masuk ke sini. Jadi untuk itu yang terbaik salat sunat setelah salat sunat fajar yang terlambat itu dikada saja setelah matahari terbit. Walaupun boleh juga setelah subuh. Itu pentingnya salat sunat fajar itu. Nah, kembali kita yang tadi, siapa yang rutin memelihara menjaga salat jam 12 rakaat ini, Allah bikinkan untuknya rumah di surga. Berarti siapa yang rutin, rumahnya sudah ada, rumah spesial, rumah khusus yang dibangunkan spesial untuknya di jannah. Banallahu lahu, pakai lahu lah, membangun Allah untuknya spesial baitan di jannah, atau bunia, atau dibangunkan untuknya rumah di surga. Jadi kalau Allah yang membangunkan, kan enggak rumah susun tu dah, enggak rumah tipe SSSS dah, enggak rumah di IKN tu dah, memang rumah gedung luar biasanya Allah bangun spesial untuknya. Ada sekian yang disampaikan Nabi SAW. Itu kabar gembira, namanya bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira untuk orang-orang yang melakukan amalan-amalan tertentu, ibadah tertentu, kebaikan tertentu,
pahalanya, ganjarannya, balasannya Allah bangunkan rumah di surga. Salah satunya ini, ya, salah satunya siapa yang setiap hari salat rawatib 12 rakaat, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Yang lainnya masih banyak, seperti man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid karena Allah Ta'ala, walaupun dia ikut membangun masjid itu seperti mafhas, seperti walaupun sekedar hanya lubang atau sarang untuk burung bertelur, segitu ikut ya bisa, Allah inginkan, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Itu masuk surga. Dan sebenarnya banyak, karena kita tidak akan mengkaji itu, atau yang lain juga lah. Siapa yang rutin mengerjakan salat duha 4 rakaat dan salat salat sebelum zuhur 4 rakaat, sama. Man salat duha arba'an, siapa yang salat duha 4 rakaat, dua-dua. Wa qabala al-ula arba'an, dan juga sebelum salat zuhur 4 rakaat, banallahu, Allah bangunkan untuknya dengan salat itu rumah di surga. Hadis riwayat Tabrani, hadis sahih. Baik, salat duha ya, salat duha. Begitu juga nanti siapa yang rutin membaca qul huwallahu ahad 10 kali setiap hari. Qul huwallahu ahad, tapi sampai tamat. Qul huwallahu ahad saya tamat. Tamat 10 kali. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha, siapa yang membaca surat Ikhlas atau qul huwallahu ahad sampai yakhtimaha, sampai dia mengkhatamnya, asyrar marat 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah bangun untuknya istana di surga. Bukan rumah lagi, istana. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain lah. Kita fokus ke salat zuhur saja. Kita fokus kepada rawatib tadi. Dengan begini dapat di kita satu gambaran bahwa pertama ya, walaupun salat sunat rawatib itu tidak dikategorikan salat wajib, tapi penting. Karena inna awala ma yuhasabu bihil abd, sesungguhnya yang mula-mula sekali nanti dihisab daripada amalan-amalan si hamba di hari kiamat, di hari akhirat adalah salat. Jadi ibadah pertama yang akan disidang, dihisab, dipertanggungjawabkan adalah salat. Jika salatnya sempurna, ditulis sempurna. Jika tidak sempurna, diperintah malaikat melihat apakah dia hal min tatawwu'in, adakah si hamba ini mengerjakan salat tatawwu'. Kalau ada, sempurnakan kepada salat fardunya. Mengingat itu, karena kita adalah orang yang tidak pernah sempurna salat kita, bagaimanapun kita berusaha untuk sempurna selaku kita manusia, lebih baik kita menganggap tidak sempurna jadi daripada pede-pede mengatakan sempurna. Maka sangat penting utama kita melengkapinya dengan salat-salat rawatib, karena salat rawatib itu khusus untuk itu. Lebih-lebih salat sunat rawatib setelah salat fardu. Salat sunat rawatib setelah salat fardu itu jelas betul untuk penempel, penambal, panukuak, pauleh, panyisi, penumbuk, pembilai. Salat-salat wajib kita yang memang kurang sempurna, minimal 2 rakaat. Di samping kita diajari istighfar setelah salat, karena istighfar itu juga menunjukkan salat kita masih kurang sempurna. Paling tidak begitu yang dijelaskan dalam kitab Subulus Salam Sarah daripada Bulughul Maram. Minimal paling tidak istighfar setelah salat itu menunjukkan bahwa salat kita masih kurang selesai, disusul dengan istighfar, tambah lagi dengan salat sunat. Semoga salat fardu kita kekurangan di sana sini itu bisa sempurna. Dan jangan lupa, salah satu hikmah salat fardu berjamaah adalah untuk itu.
kita saling mensubsidi. Kekurangan di sini ditambah di sini. Nah, itu satu paket. Ini pendapat ulama nih. Salat maghrib tadi, siapa yang ikut salat maghrib, yang kurang-kurang sedikit disubsidi salatnya oleh yang lain, tanpa mengurangi salat, sampai mengurangi nilai salat orang yang baik. Jadi dia lengkapi. Jadi orang-orang yang agak tanggung-tanggung salat fardunya jamaah saja, supaya kekurangannya bisa disubsidi oleh yang lain-lain. Wallahu a'lam. Rasanya itu kaji kita malam hari ini, karena orang sudah azan. Semoga ada berkah dan manfaatnya apa yang kita sampaikan. Amin. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.